pagi ini sudah akan dimulai, di mana sasaran dari sosialisasi kegiatan kita pagi ini yaitu orang tua murid dari alumni SMP YPS Singkole tahun 2023. Baik, untuk memulai kegiatan kita pagi ini, saya persilahkan kepada Ustadz Herun untuk membacakan doa. Kepada Ustadz Herun, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara kita pada pagi ini, saya mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa. Berdoa untuk kali ini saya akan pimpin dengan berdoa tata cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-Muslim, silahkan berdoa menurut tata cara agama masing-masing. Baik, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini ya Allah, selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi ini kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi PPDB SMA YPS tahun 2023. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai acara yang Engkau ridhai, acara yang Engkau berkahi, dan acara yang Engkau rahmati, dan acara yang Engkau hidayah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Jadikanlah kegiatan kami ini sebagai sarana yang efektif, sebagai kegiatan yang efektif untuk membantu dan memudahkan proses pelaksanaan PPDB di SMA YPS Sorwako sehingga berjalan lancar dan minim kendala. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah kami memohon, hanya kepadamu lah kami meminta. Oleh karena itu ya Allah, sehat-sehatkanlah seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan PPDB ini ya Allah. Baik orang tua siswa, baik siswanya, baik gurunya, baik manajemen kami di Sikum YPS ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Herun atas pembacaan doanya pagi ini. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA YPS Sorwako kepada Bapak Nurholis, saya persilakan. Ya, cek. Kedengaran suara saya, Bu Inna? Mantap, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Beni, ya Pak Beni saya lihat ada di dalam room meeting selaku Ketua Umum PPDB Sukum YPS. Yang saya hormati Bapak Ibu guru panitia PPDB SMA YPS, dan yang terhormat ya Bapak Ibu orang tua calon siswa ya, calon siswa SMA YPS. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita ketahui bersama bahwa proses PPDB yang berjalan di Sukum YPS sejak tahun 2016 ya, itu sudah tidak secara otomatis lagi ya. Jadi tentu sejak saat itu tentu sistem PPDB atau mekanisme yang dilaksanakan itu sudah mempertimbangkan semua aspek ya, sehingga tentu pelaksanaan itu tentu memerlukan ya, usaha dan kerja keras kita semua. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua ya, jadi telah menghadiri kegiatan sosialisasi ini secara online, tentu dengan harapan bahwa informasi-informasi terkait bagaimana mekanisme PPDB yang akan kita laksanakan di tahun ini ya
tentu agar bisa dipahami secara menyeluruh. Ya, jadi Bapak Ibu tentu dengan sangat sadar bahwa melihat sistem PPDB yang sudah kita terapkan sejak tahun 2016 sampai saat ini, kita melihat bahwa ya kami sangat berupaya agar pelaksanaan PPDB itu bisa terlaksana dengan baik dan sangat transparan, ya seperti itu Bapak Ibu, sehingga mari bersama-sama turut mengawal proses pelaksanaan PPDB ini. Jikapun ada hal-hal yang perlu didiskusikan ataupun disampaikan ke kami panitia, kami sangat terbuka, ya kami sangat terbuka untuk ya laksanakan proses diskusi tersebut. Nah, tim teknis ataupun tim panitia PPDB itu sudah membuat mekanisme yang sangat jelas dan sangat mudah diakses, baik melalui portal ataupun secara offline, ya. Jadi sangat mudah ya untuk bisa dilihat dan ditelusuri. Nah, kami pun juga bekerja betul-betul bekerja secara profesional dan diperkuat dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu Panitia PPDB Sukum YPS. Ya, seperti itu mungkin dari saya ucapkan terima kasih dan mendoakan Bapak Ibu semua agar tetap sehat, ya, dan ya, apalagi ini sudah 1 pekan lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan minal aizin wal faizin Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, ya jika ada salah kata dan perbuatan ya mohon dimaafkan. Ya, mungkin itu dari saya. Untuk teknisnya akan disampaikan oleh panitia. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Bina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Holis atas sambutannya. Jadi untuk kegiatan pagi ini kita langsung saja ke intinya mengenai informasi teknis terkait pendaftaran PPDB SMA YPS Sorako. Kepada Ketua Panitia PPDB SMA YPS Sorako, saya persilakan. Silakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih Bu Indah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Gunawan pribadi yang ditunjuk atau diberikan amanah tahun ini menjadi Ketua PPDB untuk tingkat atau unit SMA. Baik, saya akan masuk ke dalam sosialisasi PPDB Sekum YPS tahun 2023 untuk unit SMA. Saya akan presentasikan baik Bapak Ibu, sudah terlihat presentasinya.
Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi hari ini sosialisasi PPDB Sekum SMA YPS tahun 2023. Nah, untuk konteksnya, daya tampung Sekum YPS itu yang terbatas, sehingga kita tidak dapat mengakomodasi semua anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS. Makanya dilakukan penerimaan peserta didik baru. Nah, dari tujuan PPDB yaitu untuk mendapatkan peserta didik kelas awal pada semua tingkatan sekolah sesuai dengan kuota dan daya tampung yang telah ditetapkan. Nah, ini berdasarkan hukum PPDB Sekum YPS, ada Undang-Undang RI, kemudian Permendikbud, kemudian Surat Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset. Nah, kita akan masuk kepada alur untuk penerimaan peserta didik baru. Di sini kalau Bapak Ibu masuk, awalnya itu adalah di portal PPDB Sekum YPS 2023. Kemudian ini alurnya, dimulai, saya ulang lagi. Bapak Ibu ketika masuk di portal, kemudian memilih di pendaftaran awal. Kemudian akan ada alurnya, yaitu mulai dari kemudian ada persiapan, kebijakan PPDB, kemudian ada pengumuman portal, penyampaian juga akan disampaikan lewat intranet, kemudian informasi lainnya yang disebar di 4 wilayah pemberdayaan PT Vale. Kemudian pendaftaran PPDB 2023 itu dimulai di tanggal 17 April atau hari Senin nanti depan, sampai dengan tanggal 5 Mei 2023. Setelah itu akan dilakukan seleksi berkas pendaftaran 2023, dilakukan secara online oleh panitia dan juga pihak eksternal PT Vale, HR PT Vale, mulai dari 17 April sampai 9 Mei 2023. Pengumuman seleksi berkas dilakukan di tanggal 10 Mei. Kemudian seleksi akademik, tes seleksi pada jenjang SMP dan SMA dilakukan secara online, berbasis komputer yang akan diakumulasikan dengan nilai rapor, tes kemampuan dasar, yaitu literasi dan numerasi. Untuk SMA-nya, seleksi akademik tanggal 16 Mei 2023. Kemudian pengumuman untuk tingkat SMA, pengumuman akhir hasil seleksi dilakukan secara live melalui portal PPDB Sekum YPS untuk SMA di tanggal 16 Mei 2023. Kemudian ketika sudah ada hasil seleksi, peserta didik baru melakukan pendaftaran ulang, dilakukan melalui portal PPDB Sekum YPS. Kemudian untuk SMA-nya di tanggal 17 sampai dengan 24 Mei pendaftaran ulangnya. Nah, itu akan dilihat lagi kesesuaian kuota. Bila kuotanya masih ada, mungkin ada yang mengundurkan diri, kemudian akan dihubungi cadangan berdasarkan peringkat kategori. Ini alurnya. Ini daya tampung sekolah untuk tahun 2023, untuk tingkat SMA akan dibuka jumlah rombel belajar ada 6 atau 6 kelas, kemudian maksimal jumlah anak tiap rombongan belajar atau tiap kelas itu 32, sehingga daya tampung 192 siswa. Saya lewati saja untuk tingkat TK dan SD, juga SMP. Untuk tingkat SMA, 80% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi karyawan PT Vale atau dan pegawai YPS untuk PH luar dan PH lokal. 15% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi masyarakat lokal terdampak atau MLT. 5% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale atau pekerja YPS, PH luar dan PH lokal. Anak masyarakat lokal terdampak, alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale, dan
anak masyarakat umum, alumni dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale yang berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, ada pun syarat prestasi sebagai berikut. Yang pertama, prestasi akademik minimal juara 1, 2, atau 3 tingkat provinsi pada lomba OSN atau KSN, INECTA, IMSO, LCN, LPIR, LKIR, NYIA, dan sejenisnya. Atau prestasi non-akademik minimal juara 1, 2, atau 3 tingkat provinsi pada lomba FL S2N, O2SN, Kejurda atau Kejurnas pelajar, baik itu lomba atau pertandingan karate, taekwondo, renang, lomba jurnalistik, dan sejenisnya. Nilai rata-rata rapor minimal atau minimum 75,00, skala nilai 0 sampai 100. Kriteria calon peserta didik, yang pertama anak pekerja PT Vale atau anak pegawai YPS berstatus PKWTT dan PKWT. Yang kedua, anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS POH luar. Yang ketiga, anak pekerja PT Vale, pegawai YPS PHA lokal Sorowako. Yang keempat, anak masyarakat lokal terdampak yang dibutuhkan dengan surat keterangan. Yang kelima, anak masyarakat umum yang berprestasi dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale khusus jalur prestasi. Yang keenam, memiliki bukti prestasi berupa sertifikat, piagam, piala, trofi, medali, dan disertai surat keterangan prestasi dari sekolah khusus jalur prestasi. Yang ketujuh, telah lulus atau duduk di kelas 9 sekolah menengah pertama atau yang sederajat, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Yang ke-9, lulus seleksi administrasi. Yang ke-10, lulus seleksi akademik, yaitu tes seleksi tertulis dan tes seleksi nilai rapor untuk anak pekerja PT Vale, anak pegawai YPS, dan anak masyarakat lokal terdampak. Yang ke-11, lulus seleksi portofolio khusus jalur prestasi. Ketentuan PPDB 2023 ini digabung SMP dan SMA. Bisa kita lihat 80% untuk anak pekerja PT Vale dan pegawai YPS, baik itu PH luar maupun PH lokal. Kemudian 15% dari MLT, kemudian Kawas dan Pesitabe. Kemudian yang kelima 5% anak berprestasi PT Vale, YPS, MLTE, dan OS. Waktu pendaftaran dimulai di tanggal 17 April sampai dengan 5 Mei 2023. Bisa dilihat di laman ppdb.yps.sta.id. Pendaftarannya secara online. Tata cara pendaftaran PPDB 2023, formulir pendaftaran unit sekolah pelaksana PPDB YPS 2023 dapat diakses melalui website ppdb.yps.sta.id. Baca terlebih dahulu informasi tentang PPDB Sekum dan informasi khusus tentang PPDB tingkat sekolah yang akan didaftar. Peserta disarankan menggunakan browser Google Chrome. Pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email @gmail.com yang aktif. Sekali lagi yang aktif. Kemudian tata cara pendaftaran PPDB, siapkan semua dokumen yang akan diupload atau diunggah. Jadi sebaiknya Bapak Ibu harus disiapkan dokumen-dokumennya sebelum membuka laman dari pendaftaran PPDB Sekum. Yang pertama disiapkan dokumennya adalah akta kelahiran, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga pas foto calon peserta didik, foto berwarna setengah badan atau close up. Yang keempat, surat keterangan duduk kelas akhir, yaitu kelas 9, khusus pendaftar SMP dan SMA. Maaf, yang kalau SMA kelas 9 SMP berarti. Kemudian yang kelima, base number atau nomor pegawai orang tua, khusus untuk pendaftar jalur anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS. Yang keenam, surat rekomendasi
dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi. Ini khusus untuk calon peserta didik anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh External Relation and Corporate Affairs PT Vale, khusus untuk pendaftar jalur masyarakat lokal terdampak. Yang kedelapan, surat keterangan, ini untuk TK yang masuk ke jalur SD. Kemudian sertifikat, piagam, piala, trofi, atau medali khusus untuk pendaftar jalur prestasi. Kemudian surat keterangan berprestasi dan perhitungan rata-rata nilai rapor, baik itu aspek pengetahuan, terutama aspek pengetahuannya, aspek pengetahuan dari sekolah asal, khusus pendaftar jalur prestasi. Yang ke-11, rapor aspek pengetahuan 5 semester terakhir, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, khusus pendaftar SMP. Kemudian untuk SMA, rapor aspek pengetahuan 5 semester terakhir, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Ya, ini untuk pendaftar SMA. Pastikan dokumen di atas sudah tersimpan dalam bentuk file scan atau foto yang dapat terbaca jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan. Tata cara pendaftarannya, pilih menu pendaftaran awal yang tadi saya sudah perlihatkan di awal tadi, dan kemudian pilih unit sekolah yang akan didaftar. Buka dan isi formulir pendaftaran secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Data pendaftar awal yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran awal. Akan ditampilkan pada pendaftar awal. Jika data inputan yang telah dikirim akan diubah oleh pendaftar, maka proses perubahan data dapat dilakukan dengan cara masuk kembali ke dalam formulir pendaftaran dan melakukan edit tanggapan sebelum berakhirnya masa pendaftaran awal. Nomor pendaftaran akan dikirim kepada pendaftar setelah berakhirnya masa pendaftaran. Jadi setelah tanggal 5 itu akan dikirim nomor urutnya melalui email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Pilihan jalur pendaftaran PPDB 2023. Yang pertama, formulir biru. Ini diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS POH luar. Yang kedua, formulir merah. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua penanggung karyawan PT Vale atau pegawai YPS POH lokal. Yang ketiga, formulir kuning diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua penanggung masyarakat lokal terdampak sesuai sekolah. Yang keempat, formulir hijau diperuntukkan bagi calon peserta didik berprestasi alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale. Siswa berprestasi minimal juara 3 atau medali perunggu lomba tingkat provinsi, baik itu OSN, KSN, INECTA, IMSO, LCN, LPIR, LKIR, NYIA, O2SN, FLS2N, kejurnas pelajar, baik itu pertandingan karate, taekwondo, renang, lomba jurnalistik, dan lain-lain, dan sejenisnya dengan nilai rata-rata rapor minimum 75,00, skala 0 sampai dengan 100. Verifikasi berkas pendaftaran PPDB, data dan dokumen pendaftar akan diverifikasi sebagai proses seleksi berkas administrasi pada tanggal 17 April sampai dengan 9 Mei 2023 oleh tim verifikasi sebagai berikut. Data diri calon peserta didik serta data prestasi pendaftar jalur prestasi akan diverifikasi oleh panitia PPDB unit sekolah. Data orang tua penanggung calon peserta didik anak pekerja PT Vale akan diverifikasi oleh HR PT Vale. Data orang tua penanggung calon peserta didik anak
pegawai YPS akan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian YPS. Data orang tua penanggung calon peserta didik anak MLT akan diverifikasi oleh Xrel PT Vale. Pengumuman kelayakan data dan dokumen pendaftaran sebagai hasil seleksi berkas administrasi akan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 melalui email yang digunakan saat pendaftaran. Seleksi akademik SMP dan SMA, ketentuan seleksi akademik, proses seleksi akademik pada PPDB tingkat SMP dan SMA dilakukan melalui mekanisme perankingan berdasarkan nilai rata-rata rapor dan hasil tes kemampuan dasar, yaitu untuk SMA saja saya bacakan. Untuk SMA, rapor SMP kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, kelas 9 semester 1. Yang ketiga, tes kemampuan dasar berbasis komputer, yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Proses seleksi akademik wajib diikuti oleh semua jalur pendaftaran calon peserta didik SMP dan SMA. Penginputan nilai rapor mata pelajaran dilakukan pada saat proses pengisian formulir pendaftaran awal. Verifikasi nilai rapor mata pelajaran akan dilakukan oleh panitia PPDB unit sekolah pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2023. Tes kemampuan dasar akan dilakukan oleh panitia PPDB internal unit pada untuk SMA tanggal 16 Mei 2023. Pengumuman hasil seleksi akhir saya bacakan saja untuk yang SMA. Pengumuman hasil akhir SMA YPS Sorowako dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023. Pengumuman akan dilakukan secara live show melalui Google Meet dan YouTube live streaming, serta akan dikirim melalui email yang digunakan saat pendaftaran awal dan dapat juga dilihat melalui website ppdb.yps.sth.id. Informasi tentang pengumuman live show dan live streaming akan disampaikan panitia melalui email bagi yang telah lulus seleksi berkas, serta dapat dilihat melalui website ppdb.yps.sth.id. Untuk pendaftaran ulang PPDB untuk tingkat SMA dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 24 Mei 2023. Ketentuan dan tata cara pendaftaran ulang. Ketentuannya, lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS tahun pelajaran 2023-2024. Lulus dari sekolah asal yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus, khusus calon peserta didik SMP dan SMA. Calon peserta didik yang lulus seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat, dan mekanisme pengisian kuota PPDB Sekum YPS tahun pelajaran 2023-2024. Pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong akan dilakukan melalui telepon, SMS, WA, email, sehari setelah penutupan pendaftaran ulang. Tata cara pendaftaran ulang, formulir pendaftaran ulang unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS 2023 dapat diakses melalui website ppdb.yps.sth.id. Baca terlebih dahulu informasi khusus tentang pendaftaran ulang PPDB tingkat sekolah yang didaftar. Kemudian pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome. Pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email @gmail yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Siapkan dokumen surat keterangan lulus dari sekolah asal, khusus calon peserta didik SMP dan SMA. Pastikan dokumennya sudah tersimpan dalam bentuk file scan atau foto yang dapat terbaca jelas
pada peringkat komputer atau handphone yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran ulang. Pilih menu pendaftaran ulang dan unit sekolah yang akan didaftar. Buka dan isi formulir pendaftaran ulang secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Data pendaftaran ulang yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran ulang. Untuk konsultasi bagi calon pendaftar, bila calon pendaftar yang mengalami kendala atau kesulitan dapat melakukan pendaftaran online PPD. Dalam melakukan pendaftaran online PPDB Sekum YPS 2023, panitia unit sekolah pelaksana, baik itu tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, telah menyiapkan tim pendampingan. Calon pendaftar dapat menghubungi nomor kontak tim pendampingan unit sekolah, serta dapat hadir langsung ke sekolah untuk konsultasi dan pendampingan pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 17 April 2023, sampai dengan 5 Mei 2023, hari kerja. Waktunya mulai dari pukul 13.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Tengah, tempat sesuai unit sekolah pelaksana. Demikian penyampaian kami atau sosialisasi kami PPDB Sekum YPS untuk tingkat SMA. Saya akan kembalikan lagi ke Ibu sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Jadi informasi yang diberikan atau disampaikan oleh Pak Gunawan tadi sudah sangat lengkap ya, dari pendaftaran awal hingga sampai di pendaftaran ulang yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, jika ada yang mau ditanyakan, saya informasikan agar Bapak Ibu mengisi form daftar hadir yang telah dibagikan oleh Ibu Nopa pada chat di Google Meet ini. Jadi silakan Bapak Ibu melihat daftar hadir dan mengisi yang sudah dibagikan oleh Ibu Nopa pada bagian chat. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand pada Google Meet yang Bapak Ibu gunakan. Oke, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pendaftaran atau ada yang ingin ditanyakan terkait berkas-berkas yang akan dimasukkan dalam form pendaftaran? Oke, ada ya di chat dari Tanya Bima. Saat melakukan pendaftaran, bolehkah memakai email sekolah anak? Makasih atas jawabannya. Silakan Pak Gunawan dijawab untuk pertanyaan mengenai bolehkah memakai email sekolah anak ketika melakukan proses pendaftaran. Mungkin yang dimaksud ini adalah email dari akun sekolah yang digunakan oleh anaknya ya. Baik, silakan Pak Gunawan. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu atas nama Taya Bima melakukan pertanyaan di sini. Saat melakukan pendaftaran, bolehkah memakai email sekolah anak? Jadi boleh saja untuk memakai email sekolah anak, tetapi dipastikan bahwa email itu dalam keadaan yang aktif. Jangan sampai ketika digunakan, kemudian ada penyampaian email tersebut sudah tidak aktif lagi. Saya rasa itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Jadi email yang digunakan itu pastinya email aktif ya, dan ditahu password yang digunakan pada email tersebut. Karena setahu saya untuk informasi mengenai nomor pendaftaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu nantinya akan dikirimkan melalui email tersebut. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan proses pendaftaran agar selalu untuk aktif mengecek email yang digunakan karena informasinya akan dibagikan melalui email
email tersebut. Oke, saya lihat ada lagi yang bertanya, Bapak Anto Musmianto. Bolehkah dijelaskan kembali anak SMP yang sekolah di luar surat apa yang dibutuhkan saat melakukan proses pendaftaran? Oke, baik. Terima kasih Bu Ina. Ini pertanyaan dari Bapak Anto Musmianto. Boleh dijelaskan kembali anak SMP yang sekolah di luar? Yang untuk anak sekolah yang di luar itu ada sosialisasinya juga, Pak. Nanti. Ini hanya untuk internal di tingkat YPS dulu. Untuk SMP YPS dari internal dulu, nanti untuk penjelasan di anak SMP yang sekolah di luar, sosialisasinya juga akan dilakukan. Demikian Bu Ina. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya lihat di yang masih raise hand atas nama Tanya Bima, masih raise hand, mungkin masih ada yang mau ditanyakan terkait jawaban yang sudah diberikan tadi. Boleh aktifkan mikrofonnya kalau misalnya mau dijelaskan mengenai pertanyaannya. Masih ada yang mau ditanyakan untuk Tanya Bima, karena saya lihat masih mengangkat tangan. Sudah jelas tadi Bu, pencet. Oh, jadi sudah ya. Terima kasih Bu. Iya, sama Bu. Iya. Ya, sebelum Bu Ina, untuk Pak Musmianto tadi sudah dikirimkan linknya oleh Pak Beni ini di kolom chat untuk sosialisasi PPDB orang tua calon siswa baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, YPS dari luar sekolah YPS. Sebentar hari ini, tetap hari Jumat, jam 1:30 sampai jam 3 sore. Itu untuk Pak Musmianto tadi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Jadi untuk Pak Anto Musmianto mungkin boleh disimpan untuk link yang sudah dibagikan oleh Pak Beni untuk digunakan sebentar siang jam 1:30. Jadi untuk sosialisasi mengenai pendaftaran PPDB untuk orang tua dari luar sekolah YPS mungkin bisa disimpan memang untuk linknya digunakan sebentar siang. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan terkait sosialisasi hari ini? Jadi ada dari Emilia Yulianus, foto ukuran berapa Pak Gun yang digunakan? Dan untuk latarnya, ukuran dan latar foto yang akan digunakan dalam proses pendaftaran PPDB. Oh ya, untuk ukuran, ini kan ukuran file ya, jadi tidak lebih dari 1 MB, 1 megabyte. Kemudian latarnya itu latar polos, Bu. Ya, latarnya polos. Jadi terserah warnanya apa, tetapi latarnya polos, dan kemudian muka dari calon peserta apalagi namanya siswa baru itu jelas, ya, tidak blur, ya, tidak juga gelap, jadi jelas terlihat, latarnya bebas tapi polos. Kemudian untuk ukurannya tadi saya sudah sampaikan karena ini file, jadi tidak melebihi dari 1 MB atau megabyte. Itu Bapak Ibu yang sudah bertanya. Oh ya, Bu Ina, saya lihat di kolom chat ada foto untuk foto anak bebas. Ya itu tadi ya sudah dijawab. Kemudian nilai mata pelajaran yang diupload di link pendaftaran sudah disampaikan, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Tuh, ada sudah disampaikan, itu yang di-upload. Oh ya. Kemudian ada tambahan lagi. Jadi perlu diinformasikan bahwa sertifikat prestasi bila memakai jalur prestasi itu perlu dilegalisir sekolah asal. Jadi kalau ada sertifikat fotokopinya itu harus dilegalisir oleh sekolah asal. Kemudian rapor per lembar dilegalisir oleh sekolah dan pastikan nama siswa yang bersangkutan itu terlihat. Ada di bagian lembaran rapor yang biasa tidak terlihat namanya.
hanya nilai dan mata pelajarannya saja, tetapi tidak ada nama siswa dan nomor ISN-nya. Jadi pastikan ada. Kalau tidak ada, harus minta surat keterangan lagi dari sekolah untuk menambahkan itu. Kemudian yang ketiga, berkas yang di-scan pastikan jelas keterangannya atau tulisannya jelas, tidak buram, supaya verifikator itu bisa membaca atau verifikasi dengan baik dan tidak bolak-balik. Karena agak biasa sulit verifikator untuk membaca kalau terbalik-balik uploadnya. Kemudian yang keempat, pastikan siswa tahu harus masuk ke map merah atau map biru. Gitu. Ya, dipastikan jelas merah atau biru. Kemudian berkas yang di-scan tidak miring, ya ini tadi saya sampaikan, tidak bolak-balik supaya verifikator bisa membaca dengan jelas. Saya rasa itu saja tambahan dari saya, Bu Ina. Oh ya, fotonya foto terbaru, Bu. Ya, foto terbaru. Ada pertanyaan Pak Gun? Silakan Pak Amut. Ini pertanyaannya mewakili orang tua, dia sampaikan ke saya. Iya, silakan. Jadi gini, punya anak yang secara histori keluarga tidak masuk dalam bukan anak kandung, tetapi secara dokumen anak ini sudah tercatat di akte kelahirannya dan bapaknya adalah karyawan gitu. Apa maksudnya? Iya. Jadi bapaknya masih karyawan. Jadi begini, anak karyawan, tapi bukan anak kandung, tapi dia adalah anak adopsi. Okay. Tetapi di akte kelahirannya tertulis nama bapaknya adalah si karyawan gitu. Iya. Apa maksudnya? Iya. 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 Bukan dia anak tiri juga, anak adopsi. Iya, tapi biasanya kan begitu kalau anak adopsi. Betul. Ada yang mencantumkan di akte kelahirannya itu bapak biologisnya, dan ada juga yang mencantumkan di akte kelahirannya langsung bapak adopsinya begitu. Betul. Ya. Bisa diakomodir enggak katanya? Ya, itu akan diverifikasi oleh pihak HR, Pak. Jadi silakan diajukan, kemudian itu akan diverifikasi oleh pihak HR. Karena walaupun ada surat adopsi dan lain sebagainya, itu harus tercatat juga di HR. Saya itu saja jawabannya Pak Ahmud. Setelah diperiksa atau diverifikasi itu pihak HR sudah ACC, ya berarti kami terima. Itu tergantung dari pihak HR untuk pegawai PT Vale. Gitu. Berarti mengacu ke sana ya? Iya Pak. Jadi kalau terakomodir di dalam PKB Vale, berarti itu artinya terakomodir juga. Iya, gitu? Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi acuan kita PKB Vale. Iya. Oke. Karena saya sampaikan kalau di PKB Vale 2 tahun lalu Pak Gustaf sudah sampaikan itu sudah terakomodir. Selama di dalam dokumen akte kelahirannya mencantumkan karyawan sebagai di akte kelahiran. Iya. Oke. Oke, makasih Pak Mahmud pertanyaannya. Kemudian saya mengingatkan Bapak Ibu yang baru isi daftar hadir, baru 69 orang. Bila ada yang belum mengisi, mohon segera diisi, baru 69 orang. Ini sudah ditampilkan lagi formnya oleh Ibu Nova. Mohon diisi. Saya kembalikan ke Ibu Ina. Baik, terima kasih Pak Gun atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan baik itu menggunakan kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand pada Google Meet. Jadi saya persilahkan Bapak Ibu yang jika masih ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada panitia untuk pagi ini. Jadi silahkan Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah tidak ada Pak Gun ya, untuk pertanyaan. Oke, ada dari Nabila Zahra Fitriani. Silakan aktifkan mikrofonnya.
bagaimana dengan anak yang sudah pensiun? Ya, terima kasih. Maaf, boleh diulang pertanyaannya, Pak? Ya, bagaimana dengan anak karyawan yang pensiunan? Bagaimana Pak Gun? Apakah kedengaran pertanyaan dari Bapak? Belum jelas, Bu. Mohon maaf, Pak, saya belum jelas. Boleh diulang, Pak? Mohon maaf. Kalau saya terka-terka itu Pak Gun, sepertinya pertanyaannya bagaimana dengan anak karyawan yang pensiunan? Oh iya, kalau yang pensiunan sepertinya tidak bisa, karena ini hanya untuk karyawan PT Vale. Bisa di jalur lain, kalau di jalur prestasi atau MLT. Karena kalau untuk pakai di jalur biru dan merah itu kan khusus untuk karyawan. Ya, saya rasa begitu Pak Heron. Kalau maksudnya seperti itu ya. Kalau untuk di luar karyawan itu harus di apalagi jalur prestasi atau di jalur MLT. Saya rasa itu saja. Baik, di Google Meet masih ada yang mengangkat tangan atas nama Kirani Maulidia. Silahkan aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Bu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya simak untuk tesnya kan akan online ya Bu ya? Tes Betul, akademiknya. Pak. Nah nanti adakan di mana dan perangkat untuk device untuk online-nya bagaimana ya Pak ya? Disediakan atau bawa sendiri? Bagaimana? Ya satu Baik, lagi. silakan, Pak. Ya, silakan Pak. Menyambung tadi yang pensiun, ada taruhlah siswa sementara sekarang belajar kelas 9, tapi orang tuanya meninggal. Terus dia mau lanjut ke SMA. Gitu ya. Seumpamanya. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, Jadi ini ada dua pertanyaan ya, bagaimana mengenai perangkat yang akan digunakan oleh siswa pada saat melakukan tes nantinya, dan bagaimana jika ada anak karyawan yang ingin melakukan pendaftaran tetapi orang tua dari anak tersebut telah meninggal ya, tapi status dari orang tuanya itu ketika sebelum meninggal masih berstatus sebagai karyawan, seperti itu ya. Jadi silakan Pak Gunawan untuk dijawab. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama, untuk tesnya memang dilakukan secara online, tetapi tetap berada di lokasi sekolah. Jadi nanti siswa akan dipanggil untuk ke sekolah, ke lokasi, kemudian tetap membawa perangkat. Nanti kami lihat apakah nanti bisa HP atau laptop. Ya, tetapi tesnya itu memang online. Tapi berada bukan di rumah, tetapi di lokasi sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertanyaan ketika ada siswa kelas 9 misalnya, kemudian orang tuanya meninggal, karyawan itu tidak bisa diakomodir lagi ketika dia mau masuk melalui jalur merah atau map biru, karena map merah dan biru itu adalah statusnya karyawan, sedangkan karyawan aktif, sedangkan anak tersebut telah berpulang orang tuanya. Saya rasa itu. Kemudian untuk pertanyaan tadi yang di atas, oh ya, jalur MLT di mana bisa diambil surat keterangannya itu bisa dihubungi pihak MLT masing-masing, baik pihak Kawas maupun pihak Pesitabe. Ya, itu dulu Bu Ina. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Jadi saya bacakan dulu ya untuk pertanyaan yang ada di chat. Ada pertanyaan untuk Naura tadi sudah dijawab oleh Pak Gunawan ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Nafi terkait rapor yang akan diupload. Jadi Pak Nafi hanya memastikan lagi apakah hanya nilai pengetahuan saja atau dengan nilai keterampilan juga yang akan di upload. Kemudian ada pertanyaan juga dari Arta Sasta, apakah hasil tes masuk nanti menentukan jurusan anak atau anak yang akan menentukan sendiri jurusan yang akan mereka pilih ketika sudah masuk di SMA. Jadi ada dua pertanyaan itu dulu Pak yang saya bacakan. Baik, Silakan. terima kasih Bu Ina. Untuk Pak Nevi, jadi yang hanya diupload itu hanya nilai pengetahuan saja Pak. Jadi yang diupload hanya nilai pengetahuan saja. Kemudian untuk Pak Arta Sasta Payangan, apakah hasil tes masuk nanti menentukan jurusan anak? Tidak Pak. Jadi untuk penjurusan atau peminatan sekarang, itu di kelas 10 belum ada. Nanti di kelas 11 dan 12. Nah, untuk peminatan kelas 11 dan 12 itu akan ditentukan oleh mekanisme ketika anak tersebut berada di kelas 10. Saya rasa itu saja Bu Ina. Ada Ibu Elvi Tomina angkat tangan, Ibu Ina. Iya Pak. Baik, jadi sebelum saya serahkan ke Bu Elvi Tomina, jadi ini ada pertanyaan dari, ada jawaban juga dari data center SMA YPS. Jadi untuk rapor yang akan diupload pada halaman nilai pengetahuan saja, tetapi yang perlu Bapak Ibu pastikan bahwa hasil scan harus menampilkan identitas dan cap sekolah. Jadi sebaiknya folder lapor dibuat dalam bentuk PDF, jadi bisa lebih dari satu halaman dalam satu file, jadi seperti itu. Kepada Ibu Elvi Tomina, silakan diaktifkan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya ibunya Fiona kelas 9C sekarang ini. Yang ingin saya tanyakan begini, pada akhir Maret kemarin bapaknya Fiona kan sudah pensiun dari PT Vale, jadi otomatis sekarang ini dia sudah tidak bergabung dengan PT VI. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan status anak-anak yang orang tuanya sudah pensiun? Apakah mereka masuk jalur bisa yang jelas merah dan biru tidak bisa, tapi mungkin apakah dia Vio bisa masuk lewat jalur Pasitabe karena kebetulan kami orang tuanya adalah warga Pasitabe. Ya, terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi silakan langsung saja Pak Gunawan, saya persilahkan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Ibu Elvi Tomina. Jadi untuk anaknya Ibu itu memang tidak bisa masuk di jalur merah dan biru, tetapi untuk masuk di MLT itu bisa Bu. Jadi untuk masuk di MLT dalam hal ini Ibu sudah sebut tadi Pasitabe itu bisa, minta surat keterangan dari Pasitabe. Berarti masuk di map kuning. Ya. Untuk Ibu Rizka Fahmi ini tesnya diadakan di SMA, ya. Tesnya diadakan di SMA, tetapi tetap membawa perangkat laptop atau handphone, tapi kami belum tentukan apakah laptop atau handphonenya, ya, atau salah satunya, tapi nanti kami lihat, nanti akan disampaikan. Kemudian, adakah petunjuk tertulis terkait proses pendaftaran? Ada Bu, nanti akan kami tempelkan di SMA, bisa akan kami akan kirim akan kami pajang di SMA, juga akan dikirimkan nanti ya. Oh ini Bu, di Pak Irsan ini sudah mengirimkan di kolom chat Bu, silakan dilihat untuk pendaftaran lengkap di portal PPDB, ada linknya sudah dikirimkan di kolom chat. Demikian Bu Ina. Baik Pak, saya lihat di kolom chat masih ada pertanyaan ya dari Sutrawati mengenai adakah bayangan rincian biayanya nanti, mungkin yang dimaksud ini biaya pendaftaran ya yang ditanyakan. Baik, silakan
Pak Gunawan. Oke, baik Bu Ina. Kalau untuk biaya pendaftaran tidak ada. Tidak ada biaya pendaftaran. Tetapi untuk kalau misalnya maksudnya Ibu Sutrawati tentang ketika siswa lulus untuk masuk di SMA, berapa rincian, kami belum punya ada bayangan. Demikian Bu. Ya, terima kasih Ibu Ina. Baik. Jadi saya tegaskan sekali lagi untuk pendaftaran free ya, tidak dipungut biaya sepersen pun. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait proses pendaftaran yang akan kita lakukan di SMA? Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir yang sudah dicantumkan oleh Ibu Nova pada kolom chat. Nah, jadi ada pertanyaan lagi dari Arta Sasta terkait kurikulum Merdeka yang akan diterapkan di tahun ajaran baru. Perangkat apa saja yang akan disiapkan bila nanti anak dinyatakan lulus agar kami orang tua memiliki gambaran. Jadi ditanyakan terkait kira-kira perangkat apa yang akan digunakan anaknya ketika dia lulus. Jadi itu Pak Gunawan. Baik, terima kasih Bu Ina. Untuk pertanyaan lagi Pak Arta Sasta. Jadi untuk ketika siswa dinyatakan lulus, kira-kira perangkat apa yang akan disiapkan untuk berada di kelas 10 nanti? Itu belum bisa kami jawab karena itu ranah dari kepala sekolah. Kami hanya sampai di tahap penerimaan siswa baru saja. Jadi untuk ketika siswa sudah diterima, dinyatakan lulus dan berada di kelas 10, segala pembiayaan seperti yang ditanyakan tadi di awal, Ibu siapa tadi itu, yang tentang bayangan berapa biayanya, perangkatnya seperti apa, itu nanti ranah kepala sekolah ketika siswa sudah dinyatakan lulus. Itu saja Bu Ina. Baik Pak Gun, jadi saya bacakan ini pertanyaan terakhir ya untuk hari ini yang akan diajukan oleh Bapak Ibu dari Mardia. Untuk jalur prestasi anak yang sekolah di luar, bagaimana proses pendaftarannya? Ya, kan tadi sudah disampaikan, mungkin agak lambat Ibu Mardia masuk. Itu nanti ada sosialisasinya ya, di jam 13.30 untuk sekolah yang di luar. Jadi ada sosialisasi sudah dikirim tadi linknya di kolom chat oleh Pak Beni tadi. Gitu. Oke, baik Pak Gun. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir yang saya bacakan mengenai waktu yang jadwal sosialisasi pagi ini hanya sampai jam 10. Jadi untuk anak yang bersekolah di luar, saya ingatkan sekali lagi agar bergabung di Google Meet sosialisasi yang akan diberikan sebentar siang. Jadi linknya sudah ada di kolom chat, sudah dibagikan oleh Pak Beni tadi, dan silahkan gunakan link itu untuk sosialisasi sebentar siang. Jadi Bapak Ibu silahkan bergabung di sosialisasi tersebut agar bisa mengajukan pertanyaan terkait anak-anaknya yang bersekolah di luar dan ingin bersekolah di SMA YPS Sorowako. Jadi itu saja ya untuk sosialisasi pagi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh panitia bisa Bapak Ibu perhatikan, dan jika ada yang ingin bertanya untuk pendaftaran tertulisnya nanti akan di-print dan akan ditempel di SMA. Jadi silahkan Bapak Ibu yang masih bingung mengenai alur pendaftaran, silahkan datang untuk bertanya mengenai kendala yang dialami. Bu Ina, mohon maaf, ada Ya, satu pertanyaan lagi yang menarik ini dari Ibu Elvi Tomina. Bagaimana jika ada orang tua yang sudah pensiun tapi dikontrak lagi PT Vale? Apakah masih bisa pakai map biru atau merah? Ya. Kami belum ada mekanisme itu karena kami belum disampaikan. Mungkin Pak Beni tahu apakah orang tuanya yang sudah pensiun itu tapi masih dikontrol oleh PT Vale, apakah masih bisa pakai map biru atau merah? Pak Beni bisa jawab? Iya, baik, terima kasih Pak Gunawan. Berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Elvi Tomina bahwa bagaimana jika sudah pensiun tapi masih dikontrak. Jadi selama informasi atau data karyawan masih ada di
PTVI dan juga dari hasil verifikasi tim HR itu bisa seperti itu. Karena pada dasarnya masih berstatus pegawai PTVI. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gunawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni atas jawabannya. Semoga terbantu dari jawaban Jalurnya tahu tadi ditanyakan. Kenapa Pak Mahmud? Jalurnya tadi ditanyakan merah atau biru? Oh, jalurnya merah, ya betul sekali. Jalur merah atau biru, jika dia dikontrak secara lokal berarti dia harus menggunakan jalur merah seperti itu. Ya, mungkin itu saja karena kontrak pertama sebelum pensiun kan berbeda pastinya dengan setelah pensiun. Ya, makasih. Maksudnya sesuai POH-nya kontrak terakhir ya. Sesuai POH kontrak terakhir. Sesuai POH kontrak terakhir ya, betul Pak. Kontrak terakhir ya, betul. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Beni, Pak Gunawan. Baik, untuk sosialisasi kita pagi ini, semoga apa yang sudah disampaikan oleh panitia bisa menjadi informasi yang sangat penting bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan proses pendaftaran untuk anaknya di SMA YPS Sorowako. Jadi terima kasih atas kesempatannya bagi yang telah bergabung. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Beni sebagai Ketua PPDB Sekum YPS yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dari setiap unit Sekolah Umum YPS Sorowako yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung, dan terima kasih banyak kepada panitia atas waktunya yang telah berbagi informasi terkait alur pendaftaran PPDB kita di SMA YPS Sorowako di tahun 2023 ini. Baik, saya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan selama sosialisasi ini berlangsung. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Ibu. Terima kasih Bina, terima kasih semua Bapak.